ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan pembahasan kita masih di Tafsir Tauhid wa Syahadati an la ilaha illallah, tentang penafsiran tauhid dan penafsiran syahadah an la ilaha illallah. Sekarang kita masuk di hadis yang disebut oleh muallif di dalam kitabnya di sini, di halaman yang ke-68, di mana muallif rahimahullah taala di dalam kitabnya Kitab Tauhid beliau mengatakan wa fi sahih, dan di dalam as-sahih maksudnya adalah sahih Muslim, sahih Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri, mengingkari apa saja yang disembah selain daripada Allah. Ini dua ketentuan. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka yang kedua harus mengingkari apa saja yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan haruma maluhu wa damuhu, maka haram hartanya serta darahnya. Haram untuk diambil hartanya, haram untuk ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, maka hisabnya diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Jadi ketika mereka zahirnya telah mengucapkan la ilaha illallah, lisannya telah mengucapkan la ilaha illallah, dan dia mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka haram kita untuk mengambil hartanya, haram kita untuk menumpahkan darahnya. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syarhu hadhihi tarjamati ma ba'daha min al-abwab, dan penjelasan dari tarjamah ini akan dijelaskan di pembahasan-pembahasan di bab-bab yang akan datang setelah ini. Maksudnya penjelasan dari masalah tafsir tauhid dan juga tafsir syahadah an la ilaha illallah akan dijelaskan di bab-bab yang akan datang dari kitab ini, berkaitan dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, akan dijelaskan secara rinci di dalam kitabnya ini, yaitu Kitab Tauhid. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan di dalam kitabnya Mulakhas fi sahih ay sahih Muslim. Dalam sahih maksudnya adalah dalam sahih Muslim. Sahih Muslim di nomor hadis 23, demikian oleh Imam Ahmad dalam musnadnya jilid yang ketiga halaman yang ke-472. Haruma maluhu wa damuhu maksudnya adalah ay muni'a akhdhu malihi wa qatlihi bina'an 'ala ma dhahara minhu. Maksudnya adalah dihalangi dari mengambil hartanya, maksudnya dilarang untuk mengambil hartanya, wa qatlihi, dan juga dilarang untuk membunuhnya. Bina'an 'ala ma dhahara minhu, karena sikap kita itu dibangun di atas apa yang terlihat darinya. Sikap kita mengharamkan untuk mengambil hartanya atau mengharamkan membunuhnya, ini dilihat dari dibangun di atas dasar apa yang zahir, apa yang nampak dari dirinya tersebut, meskipun batinnya tidak tahu.
Apakah dia betul-betul beriman ataukah tidak, yang jelas secara ucapan dia telah mengucapkan la ilaha illallah, secara perbuatan dia telah mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain dari Allah. Maka hukum asalnya itu haram untuk mengambil hartanya atau haram untuk menumpahkan darahnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya itu diserahkan kepada Allah. Jadi maksudnya Allah Ta'ala huwa alladhi yatawalla hisaba man talaffadha bihadhihi al-kalimah fayujazihi 'ala hasbi niyyatihi wa i'tiqadihi. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menanggung hisab orang yang melafazkan kalimat ini. Fayujazihi 'ala hasbi niyyatihi, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan niatannya, wa i'tiqadihi, dan juga sesuai dengan i'tiqadnya, sesuai dengan keyakinannya. At-tarjamah maksudnya adalah tarjamatul kitab. Terjemah maksudnya keterangan dari kitab ini. Dan wal babu fatihatuhu, dan bab ini bab tentang tafsir tauhid wa syahadati Allah adalah merupakan pembukaan dari pembahasan tentang masalah kitab tauhid ini. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan biha, yakni dengan tarjamah tadi, maksudnya adalah huna qauluhu babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilallah. Yang dimaksud dengan tarjamah maksudnya adalah yakni terjemah dari penjelasan dari tafsir tauhid serta syahadah alla ilaha illallah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, beliau menyatakan yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis annahu la yahrumu qatlul insani wa akhdhu malihi illa bimajmu'i amrayn. Al-awwalu qawlu la ilaha illallah, wa tsani al-kufru bima yu'badu min dunillah. Makna global dari hadis ini bahwasanya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, yakni haram untuk membunuh seseorang, ataukah annahu la yahrumu, bahwasanya tidak diharamkan untuk membunuh seseorang dan tidak diharamkan untuk mengambil hartanya seseorang illa bimajmu'i amrayn, kecuali ketika terkumpul pada orang tersebut dua perkara. Asalnya itu yakni tidak diharamkan membunuh seseorang dan mengambil hartanya seseorang kecuali kalau terkumpul padanya dua perkara. Yang pertama yakni ucapan la ilaha illallah, ketika seorang telah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang kedua mengkufuri bima yu'badu min dunillah, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Ketika seorang itu telah memenuhi dua perkara ini, maka menjadi haram untuk membunuhnya, haram untuk mengambil hartanya. Karena mereka itu telah teranggap sebagai seorang yang muslim secara zahir. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wujida hadzal amrani wajib al-kuffu anhu zahiran. Maka apabila terdapat dua perkara ini, apabila terdapat dua perkara ini, hadzal amran, wajib al-kuffu anhu zahiran, maka wajib untuk menahan diri darinya secara zahir. Karena menyikapi zahirnya seperti itu, maka kita tahan dari mengambil hartanya, tahan dari membunuhnya. Wa tafwidhu batinihi ila Allah, dan menyerahkan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana shadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im. Kalau ternyata dia itu jujur di dalam hatinya, dalam ucapannya tersebut, dalam perbuatannya itu, dalam ucapan la ilaha illallah, dalam perbuatan mengingkari segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka jazahu bi jannatin na'im. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Kalau memang dia jujur di dalam ucapannya. Wa in kana munafiqan, tapi kalau ternyata dia itu adalah seorang yang munafik, cuma sekedar mengucapkan dan melakukan perbuatan tapi batinnya itu tidak mengakui akan la ilaha illallah, tidak mau mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka azabahu al-azab al-alim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, akan menyiksanya, akan menghukumnya dengan azab yang menyakitkan. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala zahir. Adapun di dunia, maka hukumnya itu sesuai dengan yang zahir, sesuai dengan yang nampak dari dirinya. Kalau dia secara zahir dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak menyembah kepada selain Allah, maka
zahirnya dia adalah seorang muslim. Adapun batinnya kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata dia itu orang yang munafik. Jadi hukum yang ditetapkan adalah sesuai dengan zahirnya. Adapun batinnya ala Allah azza wa jalla, diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Seperti ini hendaklah kita menyikapi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin di sekitar kita zahirnya dia itu datang ke masjid, melakukan salat, ya kita sikapi sebagaimana orang muslim yang lain ketika meninggalnya disolatkan dan juga diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada muslim yang lain. Meskipun tidak tahu bagaimana keadaan hatinya, ya, kita hukumi hanyalah dengan yang zahir. Kalau zahirnya dia itu yang datang ke masjid, berarti dia seorang muslim yang kita juga harus menyikapi sebagaimana seorang muslim yang lain. Entah itu dengan mengucapkan salam kepada dia, ya, sebagaimana hak muslim yang lain yang harus kita tunaikan kepada orang tersebut. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab tentang tafsir tauhid. Annahu min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Bahwasanya di antara perkara yang paling besar dari perkara yang menjelaskan akan makna la ilaha illallah adalah mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang paling besar dari makna la ilaha illallah, yaitu mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di ma yustafad min hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Yaitu yang pertama, anna makna la ilaha illallah huwa al-kufru bima yu'badu min dunillah min al-asnami wal kuburi wa ghairiha. Bahwasanya makna la ilaha illallah, ini mungkin lebih tepatnya huwal kufru, karena di sini sebagai yakni badal dari huwa, dan huwa ini sebagai khabar dari anna. Khabar anna itu marfu, ya. Anna ma'na la ilaha illallah huwal kufru bima yu'badu min dunillah min al-asnami wal kuburi wa ghairiha. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah mengkufuri, mengingkari apa saja yang disembah selain daripada Allah. Min al-asnam, baik itu berupa asnam, berhala-berhala, wal kubur maupun kuburan-kuburan, wa ghairiha, ataukah yang selainnya. Diingkari seluruhnya, ya, segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pepohonan, ataukah mungkin matahari dan bulan, ataukah benda-benda yang lain yang disembah selain daripada Allah, maka makna la ilaha adalah mengingkari seluruhnya. Kemudian tsani, anna mujarrad at-taraffudhi bi la ilaha illallah ma'a 'adamil kufri bima yu'badu min dunillahi la yuharrimu ad-dama wal mal walau 'arafa ma'naha wa 'amala bih. Ma lam yudif ila dhalika al-kufru bima yu'badu min dunillah. Beliau menyatakan faedah yang kedua, bahwasanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi bersamaan itu pula adamil kufri bima yu'badu min dunillah, dia tidak mau mengkufuri. Telah mengucapkan la ilaha sudah diucapkan, tapi dia tidak mau mengkufuri, tidak mau mengingkari apa saja yang disembah selain daripada Allah. Maka hal itu la yuharrimu ad-dama wal mal. Hal itu tidak menyebabkan haramnya darahnya dan haramnya hartanya. Jadi kalau cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mau mengingkari segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka ini tidak menyebabkan haramnya darahnya dan juga hartanya. Walau arafa ma'naha wa 'amala bih. Meskipun dia itu mengetahui maknanya dan mengamalkannya, tapi dia tidak mengingkari segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Malam yudhif ila dzalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Selama dia tidak menyandarkan hal itu kepada perbuatan mengkufuri apa yang disembah selain daripada Allah. Jadi harus dua syarat terpenuhi semuanya. Kalau cuma mengucapkan saja belum cukup. Tapi selain kita mengucapkan juga harus kita melakukan perbuatan, yakni mengingkari
segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Maka dengan hal ini baru haram darahnya dan juga hartanya. Asalis yang ketiga, yakni anna man ata bit tauhid waltazama syara'i'ahu zahiran wajib al-kuffu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Faedah yang ketiga, bahwasanya orang yang telah melakukan tauhid, telah mendatangkan tauhid, maksudnya melakukan tauhid, waltazama syara'i'ahu zahiran, dan dia berpegang dengan syariatnya secara zahir, wajib al-kuffu anhu, maka wajib untuk menahan diri darinya. Menahan diri untuk tidak mengganggunya, menahan diri untuk tidak menumpahkan darahnya, menahan diri untuk tidak mengambil hartanya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sampai jelas baginya, yakni sesuatu yang menyelisihi yakni tauhidnya tersebut. Sama jelas ada yang menyelisihi tauhidnya tersebut, baru di sana ya, disikapi dengan sikap yang lain. Tapi kalau zahirnya itu masih melaksanakan tauhid dan berpegang dengan syariatnya secara zahir, maka kita wajib untuk menahan diri darinya. Arabi yang keempat, yakni wujubul kaffi 'anil kafiri idza dakhala fil Islam walau fi halil qital hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Faedah yang keempat, wajibnya untuk menahan diri dari orang kafir. Maksudnya menahan diri dari membunuh apakah menyakiti orang kafir idza dakhala fil Islam, ketika dia itu masuk ke dalam agama Islam, walau fi hal qital, meskipun dalam keadaan perang, hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, sampai terjelaskan baginya apa yang menyelisihi yakni perbuatannya itu. Jadi kalau ada orang yang kafir terdesak, sudah tidak ada tempat perlindungan lagi, kemudian dia itu mengucapkan syahadatut tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, maka dilarang kita untuk membunuhnya. Ya meskipun itu mereka itu cuma sekedar takut untuk mati. Sebagaimana dahulu pernah terjadi pada yakni Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ketika Usamah bin Zaid berperang bersama orang kafir, ada orang kafir yang sudah terdesak. Ibaratnya sudah tinggal matinya saja. Sudah tinggal pedang dihunuskan saja. Tapi ternyata orang kafir ini mengalah, menyerah, dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Allah Ta'ala alam bagaimana keadaan Usamah bin Zaid ketika itu, sehingga Usamah bin Zaid pun melakukan kesalahan yang fatal. Usamah bin Zaid pun mungkin karena terbawa emosi manusianya, membunuh orang kafir tersebut yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Ada dua orang sahabat ketika itu, satunya menahan dari membunuhnya, tapi Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Karena Usamah bin Zaid jadi berpendapat apakah dia itu memiliki pemikiran bahwa si orang ini mengucapkan ucapan tersebut karena takut mati saja, sehingga mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sahabat yang kedua ini tidak. Sehingga sahabat yang kedua ini melaporkan kepada Rasulullah SAW akan hal yang ditemuinya. Maka Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu pun ditegur oleh Rasulullah SAW dengan teguran yang sangat keras. Apa yang mau kamu katakan dengan la ilaha illallah ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini teguran yang keras pada Rasulullah kepada Usamah bin Zaid dan Rasulullah SAW. Meskipun Usamah bin Zaid ini adalah orang dekatnya Rasul, tapi ternyata Rasulullah SAW mengingkari dengan pengingkaran yang keras terhadap kesalahannya tersebut. Karena membunuh seorang kafir yang telah mengucapkan la ilaha illallah meskipun itu di dalam peperangan. Maka wajib menahan diri dari membunuh orang kafir ketika dia masuk Islam, meskipun itu dalam keadaan perang. Ya, karena tidak tahu, barangkali dia memang pertamanya takut, karena takut mati, tapi barangkali nanti Allah berikan petunjuk kepada dia sehingga dia itu bagus di dalam tauhid dan bagus di dalam Islamnya. Kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak boleh kita ceroboh untuk membunuh orang kafir. Apalagi orang yang belum jelas kafirnya. Apalagi ini tentunya kesalahan yang sangat besar. Karena sebagian orang ini ada yang ceroboh dalam hal ini. Dari kalangan orang-orang Khawarij. Mereka itu membunuh semua orang yang ada di yakni sekitarnya. Ya, termasuk kita lihat bagaimana kasus yang terjadi. Kasus bom Bali. Ya, ternyata di sana tidak seluruhnya orang kafir. Kasus bom Marriott, tidak seluruhnya orang kafir yang mati. Tapi bahkan orang muslim pun ada. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, kasus peledakan pengeboman bunuh diri yang dilakukan di masjid di Cirebon ketika itu, di Masjid Polda. Ini kan jelas suatu hal yang sangat aneh. Lagi Jumatan, tahu-tahu dia bawa bom, ini meledakkan. Ternyata yang mati cuma dia, yang lainnya cuma luka. Ini kan suatu keanehan. Dia mengaku muslim, tapi ternyata membunuh muslim yang lain. Padahal
Selama mereka itu masih mengucapkan la ilaha illallah, maka kita hukumi sebagaimana apa yang dia ucapkan, maka dia itu seorang muslim. Ya. Meskipun dalam peperangan tidak boleh untuk membunuh mereka. Kemudian yang kelima, annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunillah. Bahwasanya manusia terkadang mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata dia itu tidak mau mengingkari apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ucapannya belum benar. Tapi selain mengucapkan, dia juga harus mengingkari apa saja yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. As-sadis yang keenam, yani annal hukma fid dunya 'ala adh-dhahir wa amma fil akhirati fa 'ala an-niyyat wal maqasid. Bahwasanya hukum di dunia itu sesuai dengan zahirnya. Hukum di dunia ini sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya dia itu orang yang baik, ya sudah kita hukumi dia itu seorang yang baik. Ya. Kalau dia zahirnya telah mengucapkan la ilaha illallah, dia zahirnya melakukan salat, berpuasa, melakukan haji, maka kita hukumi dia itu seorang muslim. Ya. Adapun di akhirat, fa'alan niyat wal maqasid, maka hukumannya itu sesuai dengan niatannya dan juga maksudnya. Dan ini tentunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, sementara kita tidak mengetahui. Karena yang tahu isi hati seorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yakni hurmatu malil muslim wa damihi illa bihaq. Yani terhormatnya darah atau terhormatnya harta seorang muslim. Haramnya harta seorang muslim. Dan juga darahnya kecuali dengan hak. Kecuali dengan hak. Kalau dia memang berhak melakukan sesuatu yang menyebabkan darahnya itu halal atau hartanya itu halal, maka ini sudah lain urusan. Tapi asalnya darah seorang muslim, harta seorang muslim itu adalah haram, ya, kecuali dengan haknya Islam. Dan Rasul menyatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali ketika melakukan salah satu dari tiga perkara. Itu yang pertama, tayyibuz zani, seorang yang telah menikah berzina, wan nafsu bin nafsi, yakni jiwa dibalas dengan jiwa, yakni hukuman qisas, wa tariku li dinihi al mufariq al jamaah, yakni orang yang meninggalkan agama atau dia memecah belah jamaah kaum muslimin. Kemudian wa makna qaulil musannif, dan makna ucapan musannif, yakni wa syarhu hadza tarjamati ma ba'daha min al abwab, dan penjelasan dari tarjamah ini adalah yakni apa yang datang setelahnya dari bab-bab yang ada. Maksudnya adalah annama ya'ti ba'da hadzal bab min al-abwab fihi ma yubayyinu at-tauhid wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah. Bahwasanya apa yang datang setelah bab ini dari bab-bab yang ada, fihi ma yubayyinu at-tauhid, dalam pembahasan yang akan datang ini terdapat padanya penjelasan masalah tauhid, wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah, dan juga penjelasan akan makna la ilaha illallah. Demikian pula wa bayanu asya'a katsiratin. Wa bayanu asya'a katsiratin. Mungkin pendapatnya seperti itu. Karena asya' ini mamnu min as-sarfi, tidak boleh tanwin. Wa bayanu asya'a katsiratin min asy-syirki al-asghari wal akbari wa ma yuwassilu ila dhalika min al-ghuluwi wal bid'i mimma yajibu tarkuhu min madmuni la ilaha illallah. Dan juga dalam bab yang akan datang nanti akan dijelaskan asya'a katsirah, yakni sesuatu yang banyak, penjelasan yang sangat banyak berkaitan dengan syirkul asghar maupun syirkul akbar, dan juga apa saja yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan tersebut, baik itu berupa hulu, yakni berlebihan di dalam menyikapi seorang, wal bid'ah, dan juga perbuatan-perbuatan bid'ah, mimma yajibu tarkuhu, dari perkara-perkara yang wajib untuk ditinggalkan, min madmuni la ilaha. Itu semuanya termasuk dari kandungan la ilaha illallah. Ya. Dan di antara kandungan la ilaha illallah, di antara makna dari la ilaha illallah serta makna dari tauhid, penafsiran tauhid, yakni bab yang akan datang berikut ini, yakni babun minasyirki labsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Ini termasuk di antara makna tauhid. Termasuk di antara penjelasan la ilaha illallah. Di sini disebutkan oleh muallif tentang suatu pembahasan, suatu bab. Minasyirki, termasuk di antara bentuk kesyirikan, yakni labsul halaqah, menggunakan sesuatu yang melingkar.
halaqah ini sesuatu yang melingkar. Baik itu berupa gelang, kalung, cincin, anting, ataukah yang lainnya. Ini halaqah. Jadi halaqah itu sesuatu yang melingkar. Jadi kalau bikin halaqatul ilm, jadi lingkaran ilmu. Maksudnya duduk melingkar untuk membahas ilmu, bukan halaqatul ilm. Jadi halaqah itu sesuatu yang melingkar. Termasuk dari perbuatan syirik yakni menggunakan sesuatu yang melingkar, wal khayt ataukah benang-benang, wa nahwihim ataukah yang semisal dengan keduanya, dengan tujuan liraf'il bala, untuk menghilangkan bala, atau daf'ihi ataukah untuk mencegahnya. Menghilangkan musibah ataukah untuk mencegah terjadinya musibah. Ya, ketika seorang menggunakan sesuatu yang melingkar, apakah benang-benang ataukah yang semisal dengannya, ya, dengan tujuan ini, dengan tujuan untuk raf'il bala, menghilangkan bala, menghilangkan musibah ataukah mencegah musibah, maka ini termasuk minasyirki, termasuk dari bentuk kesyirikan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Ini dari secara umum ya. Nanti kalau dari secara khusus berkaitan dengan hal ini, ada di hadis dari Imran ibn Husain di pembahasan setelah ini. Wa qala lillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat yang ke-38, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Afara'aitum ma tad'un? Afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Bagaimana pendapat kalian? Kabarkan kepadaku bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian seru, apa yang kalian berdoa kepadanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allahu bidurrin, jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadaku untuk menimpakan suatu madarat, menimpakan suatu bahaya, hal hunna kashifatu dhurri, apakah mereka ini, yakni ma tad'un, apa yang kalian sembah daripada Allah tadi, apakah mereka itu mampu untuk kashifatu dhurri, apakah mereka mampu untuk menghilangkan madaratnya tersebut? Aw aradani bi rahmatin, ataukah kalau memang Allah menginginkan kepadaku untuk memberikan rahmat, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka itu mampu untuk menahan rahmatnya Allah? Ini pertanyaan, tapi pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari. Ya. Jadi maksudnya mereka itu sama sekali tidak mampu untuk memberikan hal tersebut. Mereka sama sekali tidak mampu untuk menolak bahaya yang Allah telah tetapkan. Mereka sama sekali tidak bisa menahan rahmat yang akan Allah berikan. Tidak akan bisa. Qul, katakanlah Muhammad, hasbunallah, cukuplah bagiku Allah, alaihi tawakkalul mutawakkilun, yang hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu menyandarkan dirinya mereka. Orang-orang yang bertawakal itu bertawakal, yang menyandarkan dirinya mereka. Ini surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan tidak ada satupun yang bisa menolak, siapapun dia, apapun bentuknya, tidak ada yang akan bisa menolak madarat yang ingin Allah timpakan kepada seseorang, dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan rahmat yang ingin Allah berikan kepada seseorang. Apapun dia, siapapun dia, apapun bentuknya, tidak ada yang bisa. Apa saja yang disembah selain daripada Allah tidak akan bisa menolak madarat yang ingin Allah timpakan. Apapun yang ingin Allah berikan, rahmat Allah yang ingin Allah berikan kepada hambanya, maka tidak seorang pun yang bisa menahannya. Ya. Maka inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya harus kita yakini. Kita lanjutkan di munasabatu hadzal bab di kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, yakni bab tentang minasyirki labsul halaqati wal khayt wa nahwihima li raf'il bala' aw daf'ihi. Annahu yatadammanu dzikra syai'in mimma yudad at-tauhid. Bahwasanya dalam bab ini terkandung padanya penyebutan tentang sesuatu yang berlawanan dengan tauhid. Dalam bab ini disebutkan yakni sesuatu yang berlawanan dengan tauhid. Apa itu yang berlawanan dengan tauhid? Yakni wa huwa iltimasu raf'id dharri aw daf'ihi min ghairillahi litahdhiri minhu. Yakni iltimas, menggunakan sesuatu untuk raf'ud dharar, untuk raf'id dharri, yakni untuk menghilangkan madarat, untuk menghilangkan bahaya, aw daf'i ataukah untuk mencegahnya. Min ghairillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini litahdhiri minhu. Disebutkan di sini karena untuk mentahdir, memperingatkan dari perbuatan tersebut. Fa inna tauhida
yu'rafu bididdihi, karena tauhid itu akan diketahui dengan mengetahui lawannya. Tauhid itu akan semakin jelas ketika kita mengetahui syirik. Jadi kalau kita cuma membahas masalah tauhid tanpa membahas kesyirikan, maka tidak akan rancu. Di antara kita akan rancu mana yang tauhid dan yang syirik. Tapi dengan kita membahas tauhid dan juga kita mengetahui masalah syirik itu yang mana, contoh-contohnya apa, maka dengan hal tersebut akan bisa lebih diketahui, akan bisa lebih dikenal. Ya, sebagaimana seorang penyair menyatakan bahwa bididdiha tatabayyana al-asya. Dan dengan mengetahui lawannya, maka segala sesuatu itu akan terjelaskan. Kita akan bisa tahu terang ketika ada gelap, ya. Kalau setiap hari gelap terus, tentunya tidak akan tahu terang itu bagaimana. Ya. Kita akan tahu terang kalau kita akan tahu gelap kalau di sana ada terang. Ya. Mengetahui sesuatu itu dengan mengetahui lawannya. Kita akan tahu baik kalau di sana ada orang yang jelek. Kita akan tahu orang itu baik ketika di sana ada orang yang jelek. Kan seperti itu. Ya, ini karena di sana ada lawannya. Demikian pula kita akan tahu tauhid dengan sejelas-jelasnya ketika kita mengetahui tentang masalah syirik. Nah, maka ini pembahasan tentunya sangat sesuai dengan kitab tauhid. Min asyirik maksudnya adalah min di sini adalah min taw'idiyah. Min yang menunjukkan tentang sebagian. Taw'idiyah. Min asyiriki termasuk dari sebagian dari syirik, termasuk dari bagian syirik. Ya, ini maksudnya ay min asyirikil akbari, termasuk dari syirik akbar. I'taqada anna hadhil asya' tanfa'u aw tadurru bi dzatiha. Termasuk dari syirik besar apabila seseorang itu meyakini bahwasanya sesuatu ini anna hadhil asya', sesuatu ini maksudnya itu hal apa tadi, sesuatu yang dilingkarkan ataukah khaib ataukah benang-benang ataukah semisal dengannya, ini akan bisa mendatangkan manfaat ataukah bisa menolak bahaya bidzatiha, dengan zatnya itu sendiri. Ini syirik akbar. Ya, ketika seorang meyakini ini gara-gara kalau ini saya selamat dari bahaya, gara-gara kalau ini saya mendapatkan manfaat, saya mendapatkan keberkatan. Berarti di sini kan zat itu sendiri yang bisa mendatangkan manfaat, zat itu sendiri yang bisa menolak bahaya. Maka ini syirkul akbar yang seperti ini. Nah, au min asyirkil asghar, ataukah bisa jadi di sini termasuk dari syirkul asghar. Ini taqada annaha sababun lin-naf'i wad-dharri. Termasuk dari syirkul akbar, syirkul asghar, ya. Kalau seorang itu meyakini bahwasanya benda-benda tadi itu al-halaqah tadi, sesuatu yang melingkar tadi ataukah khair tadi, benang-benang ataukah yang lainnya, ini sebagai sebab untuk bisa menolak, untuk bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Jadi kalau kita meyakini itu hanya sebagai sebab saja, maka ini syirkul asghar. Tapi kalau kita meyakini benda itu sendiri yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bahaya, maka ini syirkul akbar. Ini jelas ya seperti ini, ya. Jadi tergantung penyikapan seseorang. Kalau seorang meyakini, seorang itu meyakini benda itu sendiri yang bisa mendatangkan manfaat, maka ini syirkul akbar. Tapi kalau seorang hanya menjadikan sebab, maka ini syirkul asghar. Karena sesuatu yang tidak bisa menjadi sebab dikatakan bisa menjadi sebab. Ya. Kalau memang di sana mungkin ada nilai ilmiahnya, mungkin bisa lah. Sebagai contoh, ya, mungkin seorang menggunakan gelang yang beberapa tahun yang lalu ada marak, yakni gelang magnet, ya. Gelang magnet. Mungkin karena dengan gelombang magnetiknya itu kemudian bisa menyerap racun-racunnya dalam tubuh. Mungkin kalau ini kan masuk akal, maka ini bukan termasuk syirik. Ya. Ini kan ada, ini bisa menjadi sebab, ya. Tapi kalau cuma sekedar benang atau sekedar besi saja, ini kan sama sekali tidak ada nilai ilmiahnya. Maka ini jelas menjadikan sesuatu yang tidak menjadi sebab, maka ini syirkul asghar. Tapi kalau menyatakan benda itu sendiri yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, maka ini syirkul akbar. Beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur ada anak kecil yang beri nama Ponari, ya. Dia katanya menemukan batu geledek, batu petir, sehingga seluruh kampung ini ramai dengan orang berdatangan kepada orang tersebut untuk meminta air dari Ponari ini. Ini juga termasuk bisa jadi syirkul akbar atau syirkul asghar. Kalau seorang meyakini batu itulah yang bisa mendatangkan manfaat, batu itulah yang bisa menolak bahaya, maka ini jelas syirkul akbar, mengeluarkan tauhid dari Islam. Tapi kalau cuma menyatakan hal itu sebagai sebab saja, ini jelas syirkul asghar. Karena ini menjadikan sesuatu yang tidak menjadi sebab menjadi sebab. Ya. Jadi tergantung keyakinannya bagaimana. Kalau keyakinannya itu menjadi sebab, syirkul asghar, syirik yang kecil. Kalau meyakini benda itu sendiri yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, maka ini syirkul akbar, kafir seperti ini, keluar dari Islam.
Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana meyakininya. Tergantung seorang bagaimana meyakininya. Seperti itu ya. Ini maksud dari minasyirki. Di sini min adalah min tabi'idiyah, menunjukkan sebagian. Bisa jadi ke arah syirkul akbar, bisa jadi ke arah syirkul asghar. Tergantung bagaimana seorang meyakininya. Kemudian al-halaqah maksudnya adalah kullu syai'in mustadir. Segala sesuatu yang melingkar, segala sesuatu yang mengelilingi atau melingkar ya tadi disebutkan melingkar. Bisa jadi itu gelang, cincin, kalung, anting ataukah yang lainnya dari yang digunakan di dalam tubuh kita, ataukah sabuk juga bisa. Sabuk kan melingkar ya, melingkar di pinggang. Dan ini yang sering terjadi di antara sebagian kaum muslimin. Sabuknya itu dikasih raja-raja, dikasih hekal, ataukah yang semisal dengannya, dimasukkan dalam tulisan-tulisan, masukkan sabuk, kemudian digunakan dengan menggunakan benda ini dianggap bisa kebal peluru, ataukah bisa kebal senjata. Ya. Memang secara kasat mata memang kelihatannya memang kebal, padahal tidak. Padahal itu adalah tipuan syaitan. Ya. Syaitan itu menggambarkan bahwasanya orang tersebut itu tidak mempan. Ternyata memang orang itu sudah diambil, yang ditinggalkan di situ bukan orang itu, tapi yang lainnya. Dari hal-hal yang memang tidak. Nah, ini tipuan syaitan seperti ini. Ini ya yang dikenal dengan sihir. Nah, sihir yang bentuknya itu sihir yang tahyili. Sihir yang tahyili karena syaitan itu mampu untuk bisa membuat orang itu berkhayal sebagaimana orang yang kebal. Nah. Wa nahwihima, jadi maksudnya adalah min kulli ma yalbasu ayu'allaku li hadhihi al-gharad. Ya. Ataukah yang semisal dengan keduanya, maksudnya adalah min kulli ma yalbasu, dari segala sesuatu yang dipakai, ayu'alliq ataukah digantungkan li hadhil gharad, untuk tujuan ini. Ya. Maka ini sama, termasuk dalam pembahasan kita kali ini, termasuk dari kesyirikan. Adapun kesyirikannya itu besar ataukah kecil tergantung i'tiqad seseorang, tergantung keyakinan seseorang. Sehingga tadi saya jelaskan kalau memang dia meyakini benda itu sendiri bisa mendatangkan manfaat, dalam bahaya, ini syirkul akbar. Kalau cuma disediakan sebagai sebab, maka ini syirkul asghar. Raf'ul bala maksudnya izalatuhu ba'da nuzulihi, yakni menghilangkan bala tersebut setelah turunnya. Menghilangkan bala, menghilangkan bahaya. Ini kalau raf'ul bala. Tapi kalau daf'uhu, yakni man'uhu qabla nuzulihi, mencegahnya sebelum terjadinya. Mencegah bala sebelum bala itu turun. Ya. Kalau raf'ul bala, menghilangkan setelah bala itu turun. Kalau daf'ul bala, ini mencegahnya sebelum bala itu turun. Kemudian dalam ayat afara'aitum ma tad'un, maksudnya afara'aitum di sini ya akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Ya. Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Yani ma tad'un, yani tas'alunahu jalbal khairi wa daf'ad dharri, yang kalian minta untuk bisa mendatangkan khair, kebaikan, ataukah daf'ud dhar, yakni menolak madarat, menolak bahaya. Min dunillah ghairuhu minal andad wal alihah, selain daripada Allah, dari tandingan-tandingan maupun ilah-ilah yang mereka yakni buat sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Bidurrin yakni bimaradin au faqrin au bala'in au shiddatin. Dalam ayat disebutkan, in aradani Allahu bidurrin, jikalau Allah menginginkan kepadaku untuk menimpakan madarat, maksudnya adalah bimaradin, menimpakan sakit, au faqrin ataukah menimpakan kefakiran, au bala'in ataukah menimpakan musibah, au shiddatin ataukah menimpakan sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang berat. Hal hunna kashifatu durri, apakah mereka, yakni segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah itu mampu untuk kashifatu durrihi, mampu untuk menghilangkan, menyingkap, maksudnya menghilangkan madaratnya. Yani ai la tuqaddiru ala dzalik, mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal itu. Mereka tidak mampu, jelas. Karena apalagi cuma sekedar patung, cuma sekedar gambar, cuma sekedar tulisan, tentunya tidak akan mampu. Tulisan-tulisan tidak mungkin bisa menolak bahaya. Dia sendiri dibakar saja tidak, dia akan terbakar. Diinjak saja dia tidak bisa membalas pada orang yang menginjak. Ini tulisan. Ya. Patung juga seperti itu. Dihancurkan pun tidak bisa melawan pada orang yang menghancurkan. Jelas mereka ini yang disebut oleh Allah itu tidak bisa menolak bahaya yang akan menimpa seseorang.
Birahmatin maksudnya bisihhatin wa afiyatin wa khairin wa kashfi bala. Dalam ayat disebutkan, yakni in aradani birahmatin. Kalau Allah ingin memberikan kepadaku rahmat. Maksudnya adalah memberikan kepadaku sihhatin, kesehatan, afiyah, kesembuhan, wa khairin, kebaikan, wa kashfi bala, dihilangkannya musibah. Ya. Maka mereka itu tidak akan mampu untuk menahan apa yang ingin Allah berikan, rahmat yang Allah berikan kepada seseorang. Qul hasbi Allah, katakanlah hasbi Allah. Maksudnya adalah Allahu kafini wa kafi man tawakkal alaih. Yani Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi aku dan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, inilah ketika seorang itu bertawakal kepada Allah, maka Allah itu pasti akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahu hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, demikian juga Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya tawakal itu, wa man yatawakkal 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tahdu himasan wa taruhu bitana. Ini sabda Rasul tentang mereka itu orang-orang yang bertawakal. Nah, al-ma'na al-ijmalul ayah, makna global dari ayat ini, ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yas'al al-musyrikina su'ala inkarin an asnamihim allati ya'budunaha ma'allahi. Hal tuqaddiru 'ala an-naf'i wad-darr? Fala budda an ya'tarifu bi'ajziha an dhalik. فإذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله. Mana global dari ayat ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'muru nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyas'al al-musyrikin, untuk bertanya kepada orang-orang musyrik, tapi dengan su'ala ingkar, dengan pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari. Karena pertanyaan itu kan ada pertanyaan yang sifatnya itu bertanya karena tidak tahu, ada juga pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari. Kan seperti itu ya. Kenapa kamu melakukan hal ini? Ini kan pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari. Tapi beda dengan nadanya. Kenapa kamu melakukan hal ini? Ya, kan berbeda. Ya, jadi sini soal ini soal yang ingkari, pertanyaan yang sifatnya itu mengingkari. Yani an asnamihim allati ya'budunaha ma'allah. Bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang mengingkari tentang berhala-berhalanya mereka yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal tuqaddiru 'ala an-naf'i wad-darr? Apakah berhalanya mereka itu mampu untuk memberikan manfaat ataukah untuk menolak bahaya? Fala budda ay ya'tarifu bi'ajziha. Maka mereka itu pasti mengakui akan kelemahan berhalanya mereka itu. Mereka pasti akan mengakui kalau berhala mereka itu tidak akan bisa menolak bahaya, tidak akan bisa mendatangkan manfaat. Ya. Mereka mengakui akan bi'ajziha, kelemahan berhala tersebut, dari hal itu, dari mendatangkan manfaat, dari menolak bahaya. Fa'idha kana kadzalika, kalau memang keadaannya seperti itu, batalat ibadatuha min dunillah, maka batillah peribadatan kepada berhala tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna global dari ayat tersebut dari surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab anna fiha dalilan ala butlan syirki. Bahwasanya dalam hadis ini, dalam ayat ini terdapat dalil akan batilnya kesyirikan. Walabsul halaqati wal khayti min dzalik. Dan menggunakan halaqah, menggunakan sesuatu yang melingkar ataukah menggunakan benang-benang, ini termasuk min dzalik, termasuk dari hal itu, yakni dari kesyirikan. La yakshifu ad-darra wa la yanfa'u minhu. Karena benda-benda tadi itu tidak akan bisa menolak madarat, tidak akan bisa menolak bahaya, dan tidak akan bisa mendatangkan manfaat darinya. Ya. Ini jelas pembahasan ini sangat sesuai dengan, yakni ayat ini sangat sesuai dengan pembahasan tentang masalah kesyirikan. Kita lanjutkan di ma yustafadu minal ayah. Faedah yang diambil dari ayat ini, yaitu yang pertama, butlanus syirki, tentang batilnya kesyirikan. Lianna kullama yu'badu min dunillah la yamliku dharran wala naf'an li'abidihi. Batilnya kesyirikan. Karena segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah ini la yamliku dharran, tidak akan mampu untuk menolak madarat, menolak bahaya. Wala naf'an, dan mereka juga tidak akan mampu untuk mendatangkan manfaat li'abidihi, kepada para penyembahnya. Ini jelas ya. Tidak mungkin patung-patung
benda-benda, tulisan-tulisan, gelang-gelang, kalung-kalung, atau yang semisal dengannya, tidak mungkin mereka itu bisa menolak bahaya atau bisa mendatangkan manfaat. Ini yang pertama. Akan yang kedua yaitu at-tahdhir min labsil halaqati wal khayti wa ghairiha li jalbin naf'i aw daf'i dhar. Tahdzir, peringatan dari menggunakan sesuatu yang melingkar. Wal khayt ataukah benang-benang, wa ghairiha ataukah yang semisal dengannya li jalbin naf'i dalam rangka untuk bisa mendatangkan manfaat aw daf'i dhar ataukah dalam rangka untuk bisa menolak madarat, menolak bahaya. Li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam, karena hal itu merupakan kesyirikan termasuk dari jenis apa yang dikehendaki dari asnam tadi, berhala-berhala yang orang kafir miliki. Orang kafir menyembah berhala itu hanya dijadikan sebagai sebab saja, tidak meyakini kalau berhalanya itu bisa mendatangkan manfaat, tidak. Nah, demikian pula orang-orang yang menggunakan gelang, kalung, cincin, mereka itu terkadang itu hanyalah menjadi sebab saja. Tapi ternyata hal itu yakni sama penyikapannya dengan orang-orang kafir di dalam menyikapi berhalanya mereka. Nah. Kemudian yang ketiga yakni masyru'iyatu munadharatil musyrikin li ibtali syirki. Disyariatkan untuk bermunadharah, yakni berdialog, diskusi dengan orang-orang musyrik dalam rangka untuk ibtali syirki, menolak kesyirikannya. Ya, membatalkan kesyirikannya. Ini suatu hal yang disyariatkan dan juga dicontohkan oleh pendahulu kita. Para nabi alaihissalatu wassalam, mereka mencontoh hal ini. Kita lihat bagaimana Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bagaimana mereka berdialog dengan kaumnya. Ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam telah menghancurkan berhala-berhalanya mereka dan disisakan satu saja sebagai bentuk pelajaran kepada para penyembahnya, maka kaumnya bertanya kepada Ibrahim, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina Ibrahim. Kaumnya menyatakan, apakah engkau yang telah melakukan hal ini kepada ilah-ilah kami wahai Ibrahim? Ini orang kafir mengajak dialog dengan Ibrahim. Ibrahim juga menyanggupi dialognya. Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan yang melakukan itu adalah kabiruhum, pembesarnya, maksudnya berhala yang paling besarnya di antara berhala tadi. Ya. Fas'aluhum, silakan kalian tanya kepada dia kalau memang dia itu bisa berbicara. Ini dialognya Ibrahim dengan orang-orang para penyembah berhala. Maka faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum dzalimun, maka mereka pun kembali kepada diri mereka sendiri. Ya. Seraya mereka menyatakan sesungguhnya kalian itu memang orang-orang yang zalim. Mengakui bahwasanya diri mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun. Ya. Kemudian mereka pun menundukkan kepala-kepala mereka. Thumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian mereka menyatakan laqad 'alimta, sungguh engkau telah mengetahui maha ulai yantiqun, bahwasanya berhala-berhala ini tidak bisa berbicara. Maka Ibrahim menyatakan, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadhurruhum. Ibrahim menyatakan, apakah kalian afata'budun? Apakah kalian akan menyembah selain daripada Allah sesuatu yang ma la yanfa'ukum syai'a, tidak bisa sedikit pun memberikan manfaat kepada kalian, wa la yadhurruhum, dan juga sedikit pun tidak akan bisa menolak bahaya yang akan menimpa kalian. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah, celakalah kalian dan apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Kalau berhala itu saja dihancurkan diam saja, ditanya pun tidak bisa menjawab, tapi kenapa disembah? Harusnya kan berpikir. Ini dialognya Ibrahim dengan kaumnya. Makailah contoh kita, suri teladan kita, Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Beliau berdialog dengan orang musyrik bukan untuk mencari kebenaran, bukan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Dialog dengan orang kafir itu bukan mencari kebenaran, bukan, tapi untuk menegakkan kebenaran, untuk membatilkan kebatilan. Ya, karena terkadang ada orang yang salah di dalam menyikapi dialog. Kalau dialog dengan sesama kaum muslimin bolehlah untuk mencari kebenaran mana yang benar. Tapi kalau dialog dengan orang kafir bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menegakkan kebenaran. Jadi harus kita yakin dengan menangnya. Ya. Cuman kalau kita belum punya ilmu yang kuat tentang permasalahan yang akan didialogkan, jangan kita berani-berani, karena nanti kita akan
ditelan mentah-mentah oleh mereka. Kita akan kalah dan kita akan terkena syubhatnya mereka. Tapi kalau seorang sudah yakin, sebagaimana Ibrahim yakin dengan keyakinannya, dengan akidahnya, maka silakan. Dan ini suatu hal yang disyariatkan dalam rangka untuk li'ibtali syirki, untuk membatalkan kesyirikan. Kemudian terakhir di sini yang keempat, yakni wujubul i'timadi 'ala Allah wahdahu wa tafwidil umuri kulliha ilaih. Wajibnya untuk i'timadi 'ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wa tafwidil umuri kulliha ilaih, dan menyerahkan segala urusan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya termasuk dari kesyirikan, jadi menggunakan sesuatu yang melingkar ataukah benang-benang ataukah yang semisal dengannya dalam rangka untuk menolak bahaya ataukah mencegah bahaya. Ini dalil yang umum sebenarnya masih. Nanti untuk dalil yang khususnya nanti disebutkan dalam hadis dari Imran bin Husain, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.